langsung ada jawaban, aku yang mengabulkan. Emangnya siapa kamu? Aku Tuhanmu. Ah, jangan bohong. Siapa kamu? Aku Tuhanmu. Jangan bohong. Aku tidak bisa membuktikan siapa kamu. Ya. Boleh kamu, dia bilang, kamu boleh percaya atau tidak terserah. Bagiku nggak ada masalah. Ya. Yang penting aku suka dengannya. Gitu. Jadi akhirnya kita bersahabat dengan dia. Setiap dia ngomong yang agak tinggi-tinggi, dia bilang, kamu tuh jangan ngomong yang macam-macam. Yang ini tidak layak untuk ditemui orang-orang yang ngaku dirinya sebagai orang langit segala macam. Jadi kita bersahabat dengan cara yang sejajar, supaya yang bisa ngomong enak dengan Anda. Gitu. Kalau Anda tinggi, saya jadi bingung, saya harus bagaimana berhadapan dengan Anda. Akhirnya kita jadi teman dialog yang mengasihkan, tapi dia sama sekali nggak pernah mendikte ya. Dia hanya selalu mengkomentari setiap yang berpikir, setiap yang membaca buku itu dikomentari terus. Apalagi kalau yang lagi baca Quran, wah dikomentari. Dan kebetulan yang saat itu sedang getol-getolnya menyelidiki Al-Quran. Diselidiki itu. Setiap tahun dia tuh punya target. Dalam 1 tahun saya harus tahu apa itu yang disebut Allah. Dalam tahun kemudiannya saya ingin tahu yang disebut Muhammad. Terus setiap tahun punya target. Jadi yang saya arahkan setiap tahun tuh itu. Nah ini uniknya ya. Ketika yang ini sedang asik-asiknya menyelidiki Al-Quran. Tahu-tahu di tahun berapa itu? Di tahun pertama kali televisi komersial ada ya. Mungkin tahun berapa ya? RCTI mulai 90-an. 90-an. 90-an, 80-an ke 90-an. 90-an. Kemudian ada salah satu stasiun TV yang menayangkan film Ular Putih. White Snake Legend. SCTV ya. Nah, itu. Dan anehnya, ini aneh bagi yang sedang asik-asiknya menyelidiki Al-Quran saat itu, yang teman-teman sahabat yang gaib itu minta pada Hyang untuk mengikuti film itu. Oh, gitu ya. Aku inginkan kau ikuti film ini karena film ini adalah kisah perjalanan dari hamba yang aku cintai. Kaget. Ini kisah perjalanan dari hamba yang aku cintai. Ini yang baru sekarang yang cerita masalah ini. Lama yang tuh nggak pernah cerita yang kayak gini. Terima kasih ya. Luar biasa ini. Yang disuruh mengikuti film itu. Bayangkan. Film Cina. Iya. Nggak ada hubungannya sama Seeling ya. Pakai itu. Anu apa? Bukan. Ada lah. Yang Pai Sucen. Ya, itu yang ular putih yang perempuannya itu loh. Ya. Dan di situ tuh, dan kemudian berkepanjangan dari sana. Dan ternyata yang disebut Pai Sucen itu dia sudah berkali-kali menjelma. Tapi Pai Sucen itu merupakan penjelmaan pertama kali dari alam gaib ke alam manusia melalui transisi di alam ular. Jadi ular itu merupakan transisi kehidupan dari alam gaib ke alam materi. Alam materi ya. Ya, jadi melalui ular itu. Jadi ular itu merupakan bentuk pertapaannya orang-orang di alam langit. Di alam langit. Oh. Mereka bertapa dengan wujud ular. Ya. Mereka melakukan tapa. Jadi sampai kapan dia bertapa ya sampai dibunuh gitu. Kalau nggak ada yang bunuh ya dia terus bertapa nggak pernah selesai, bayangkan. Oh iya, paham. Jadi jangan karena perkataan yang terus kemudian sampai bunuh supaya selesai ya. Oh tidak. Nah, ya dari sana. Dan itu perjalanan darinya. Kemudian baru yang tahu kalau yang namanya Pai Sucen ini, yang kemudian akhirnya bersahabat dengan dia. Dan ternyata yang disebut Pai Sucen itu telah lama bersama dengan dia. Dia berada di salah satu cincinnya dia.
Dan dia ketika dia mencoba untuk melihat ke dalam cincin dia, ada yang sedang bertapa. Dia memperkenalkan diri dengan nama yang khusus, hanya yang tahu. Iya. Tapi setelah diartikan, ternyata artinya sama dengan Kuan Im Posat, atau dengan kata lain sama dengan Ratu Kidul. Itu. Ini yang apa? Enggak nyala. Seret langit tidak boleh dikeluarkan ya, biarkan aja seperti ini. Ya. Ini sudah seret langit memang. Intern. Jadi yang akhirnya bergaul dengan, pada saat itu masih menggunakan nama yang khusus, mungkin tidak seorang pun tahu. Dia memperkenalkan diri sebagai Ratu Bidadari. Yang dia diutus untuk mengikuti Hyang, gitu. Dan Hyang nggak percaya kalau dia diutus seperti itu. Ketika nggak percaya, Jibril muncul. Nah, ketika Jibril muncul, Jibril itu semacam sebagai tanda kalau Jibril itu sebagai bukti kebenaran bahwa apa yang dikatakan tadi benar. Ya. Gitu. Nah, kemudian perjalanan selanjutnya ya hubungan yang lebih, pertama hubungannya sangat-sangat dramatis karena saya sendiri yang saat itu sebetulnya nggak percaya dengan hal-hal gaib. Iya. Apalagi dengan yang namanya Ratu Kidul. Iya. Yang tuh termasuk manusia yang kritis, manusia yang rasional sekali di masa yang sangat rasional, yang tuh kritis dan rasional, yang tuh sangat logis dalam menyelidiki apapun juga, mencermati sesuatu ya. Yang tuh orang yang nggak gampang percaya, gitu. Sekalipun banyak keajaiban muncul di hadapan yang mungkin nggak bakal goyah, gitu. Justru yang kecil-kecil seperti kacang hijau tadi malah membuat yang tergugah untuk siapa nih yang maha mendengar. Nah, jadi hingga perjalanan itu hingga sekarang, bahkan selama perjalanan banyak sekali yang peroleh, sehingga Hyang mengetahui semuanya, bahkan mengetahui semuanya gitu. Karena kemudian Hyang juga pernah juga ya satu ketika yang namanya Ratu Kidul ini, banyak orang nggak tahu siapa Ratu Kidul. Betul. Banyak orang nggak tahu. Mereka mungkin hanya menduga-duga. Mereka nggak tahu apa-apa tentang Ratu Kidul. Ya. Ratu Kidul itu wanita yang sangat mulia, sangat mulia. Yang diketahui orang-orang kan hanya gambaran-gambaran yang didapatkan dari pikirannya sendiri. Dari gambaran-gambaran dari pikirannya sendiri. Barangkali malah yang muncul itu bukan Ratu Kidul, dia hanya orang makhluk yang membo-membo menyerupai Ratu Kidul. Betul. Ya. Dan Ratu Kidul seorang tokoh spiritual yang luar biasa. Kalau sampai bisa mi'raj, dia tuh ada di langit ke-7 bersama Rasulullah. Masya Allah. Ini sampai bisa membuktikan sendiri. Kalau yang bisa bagaimana membuktikannya kalau nggak sampai sendiri yang naik. Dan itu pertama kali yang kaget, loh kok sama Rasulullah. Kaget kan. Jadi yang jadi gak heran kenapa kok dianjurkan untuk mengikuti film itu. Dan dari sana banyak sekali yang gaib, apa istilahnya, yang rahasia-rahasia itu terbuka semuanya. Terbuka semuanya. Dan orang nggak tahu siapa Ratu Kidul. Dia pernah menjelma berapa kali dan pernah jadi apa saja. Dia menjadi tokoh wanita yang hebat-hebat hampir di setiap zaman. Hampir di setiap zaman. Bahkan di zaman Rasulullah pun dia muncul. Masya Allah.
Ya mungkin sebagai pemanasan seperti ini saja. Mungkin nanti pertanyaannya bisa melebar apa saja. Oh, luar biasa ini. Ya, monggo.